warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kali ini pertemuan virtual di NSA Jawa Timur meneruskan topik pembahasan tentang diam dalam DNSA. Ada korelasi, ada hubungan dengan kondisi alam ketika mereka berdiam diri untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Yang akan dibawakan oleh Bapak Slamet, Bapak Dokter Slamet dari Kediri. Mari kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk ini, marilah kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo panjenengan paring dawuh sak prayoginipun. Kalau wahli temani napa niku wedhe. Monggo Pak Slamet. Nggih, Durnun, Mbah Zain, Mas Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para rekan-rekan yang bisa mengikuti virtual ini kedua. Yang pertama malah rame, Mbah. Pertama rame. Sayangnya rekamannya kurang optimal ya, sehingga yang tanya terus nggak bisa kita sampaikan karena ternyata putus-putus. Moga-moga ini yang kedua ini nanti terekam paling nggak Mas Doni, sehingga temuan temuan ini apa yang saya temukan ini ada apa memperkaya hasanah kita dalam belajar DNSA, interaksinya dengan fenomena alam yang kita tangkap dari tanda-tanda yang Allah berikan, karena masing-masing orang itu mempunyai kepekaan, sensitivitas yang masing-masing. Dan kebetulan saya mendapatkan inspirasi, mendapatkan ilham, kok dengan ini metamorfose. Kemarin sudah saya sampaikan, jadi metamorfosis itu adalah istilah yang kalau yang mudah itu ya perubahan wujud. Nggih, alhamdulillah Pak Gianto, Mas Begen, Pak Arjun. Nggih, barakallah, kita lanjut. Perubahan wujud. Lah, kemarin sudah saya bahas, kemarin kan contohnya metamorfosis itu yaitu dari kupu-kupu bertelur, kemudian telurnya netes dadi ulere saka cilik dadi uler sing wis gedhe, mangan terus ora tau leren, bengi barang ya mangan ngising ngoten awake lemu-lemu. Uler wujude ngilani, makan terus dan wujude ngilani, kadang-kadang gatel, marakno gatel. Tapi kalau sudah ngentung maka dia menjadi oleh Allah dirubah menjadi kupu-kupu, di mana bentuknya ya beda, menjadi indah, terus makanannya beda, jadi karakternya itu berubah. Rekan-rekan yang kami hormati, nah ini dengan jeda waktu 1 minggu ini
saya mendapatkan wawasan. Jadi beda dengan manusia. Jadi kalau manusia itu ini kan tanda alam yang kita baca dengan ikro, kita baca. Oh, metamorfosis pada hewan. Ada metamorfosis sederhana, ada metamorfosis yang sempurna. Kalau yang sempurna itu tadi dari kupu-kupu menjadi telur, bertelur, kemudian dari telur sekian banyak itu menjadi ulat. Ulatnya terus nanti makan terus dari kecil ulatnya menjadi besar, kemudian ngentung, setelah entung kemudian jadi kupu-kupu kaki berputar. Jadi di metamorfosis yang sempurna. Kalau yang sederhana itu kayak tawon itu. Kalau tawon itu kan dari tawon, ngendok, terusan netes, jadi tawon langsung. Tawon tapi tawon kecil. Tawon kecil di dalam rumahnya itu. Lah kalau kita unduh kan iso tinggi bodok tawon tadi Mbah. Terus nanti keluar dari tawon itu kemudian dari rumah itu menjadi tawon dewasa. Itu sederhana, metamorfosis yang sederhana. Nah sekarang kita mengambil pelajaran dari apa yang kita baca dari metamorfosis itu. Lah sekarang pada manusia. Lah manusia ini metamorfosisnya, perubahan wujudnya, karena manusia itu terdiri dari bio, psiko, sosio, spiritual. Jadi ada 4. Bio, psiko, sosio, spiritual. Maka metamorfosisnya ya 4 ini. Jadi metamorfosis dalam bidang biologis, kemudian bio, psiko, sosio, spiritual. Lah, kalau tampaknya ya seperti ini biasa begini ini, tapi masing-masing manusia itu mempunyai perkembangan yang macam-macam. Karena sosial, maka kalau ada tambahan ilmu, tambahan pengetahuan, maka menjadi diwariskan oleh orang yang belajar kemudian. Nah, ini saya mendapatkan hikmah dari terus saja ini ya, rekan-rekan, dari surat Al-Hujurat 49, surat ke-49 di ayat 13 yang terakhir itu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi di surat Al-Hujurat itu kan bahwa derajat manusia itu tergantung di hadapan Allah, tergantung derajat takwanya. Kemudian rekan-rekan, dari takwa ini perkembangannya, jadi manusia berproses. Jadi kalau manusia itu ada input yang masuk, input kemudian berproses, kemudian output, outcome. Lah, jadi manusia itu yang benar metamorfosisnya adalah menuju pada derajat kualitas takwa. Pinter kaya apa? Lek pangga dadi uler ae kelakuane. Gateli gilani kelakuane. Nah, itu berarti yo menungso sing pangga dadi uler ora mempunyai derajat kualitas yang meningkat. Nah, untuk terjadinya perubahan maka dibutuhkan mesti ada tirakate. Lah, seperti manusia itu, ya manusia kalau ingin takwa ya kudu tirakat. Antara lain seperti puasa itu. Nah, sehingga menjadi takwa. Nah, seperti itu. Jadi di sini manusia perkembangannya seperti kita, metamorfosis pada manusia itu ya contohnya dari berbagai segi. Contohnya dalam segi komunikasi yang seperti ini sekarang. Ini kita bisa zoom seperti ini. Ini juga hasil dari metamorfosis pada diri manusia dalam segi sosial. Bayangkan dulu untuk kita bisa ngomong-ngomong kudu ketemu secara fisik.
Nah sekarang kalau bisa ngomong-ngomong dengan jarak yang tidak terkira atau itu berapa jauh, berapa orang, pokoknya cocok kodenya kita dan alatnya mampu, maka bisa berkomunikasi. Nah, ini bagian dari metamorfosis manusia. Ini dalam segi komunikasi. Perang, nah seperti perang. Kalau dulu kalau perang pakai pedang, pakai keris, pakai tombak. Nah, sekarang coba itu perang di Timur Tengah itu pakai basoka, pakai balistik itu yang namanya apa itu misil itu yang balistik yang seperti itu. Ya Allah, pesawat apa pakai apa itu yang tanpa awak itu coba itu pakai drone itu dan sebagainya. Jadi kumulatif karena manusia itu bersifat sosial, saling mengenal budayanya, lita'arofu, menjadi akhirnya mengenal, jadi bisa tahu perkembangan dari dunia yang lain sehingga menjadi semakin maju. Rekan-rekan yang kami hormati, yaitu tadi balik lagi kita banyak yang mengalami metamorfosis lah, termasuk ini kita dalam spiritual, berarti kalau kita itu mempelajari di DNSA tidak hanya biologis saja tapi bio, psiko, sosio, spiritual. Nah, ini kalau dikaitkan dengan level-level dalam DNSA ya cocok itu. Oh, level pertama itu ya biologis, kesadaran jasad, nah, biologis. Oh, level kedua kesadaran jiwa. Oh, terus sosio, bio, psiko, sosio, spiritual. Nah, sampai kalau sudah spiritual itu berarti kita sampai kesadaran sadar Allah yang sampai terjadi kita bisa istilahnya menolkan nafsu-nafsu kita berusaha untuk zero mind proses, akhirnya sibgoh itu ya. Rekan-rekan kami hormati, itu sepintas yang saya sampaikan. Jadi dalam bidang kesehatan juga begitu. Bayangkan sekarang kalau dulu kalau kesehatan tuh bekam, nah, kan begitu dengan madu. Lah sekarang coba kesehatan sudah sampai seperti itu. Dengan saya yang mengalami jantung janewis mengalami 70% buntu, iso dipasang ring dan sebagainya. Itu yang saya sampaikan. Nanti mungkin dalam diskusi yang dalam pengeterapan sehari-hari kita bisa diskusi, tapi saya hanya membuka wacana saja. Saya terinspirasi metamorfosis. Jadi butuh tirakat untuk mengalami suatu perubahan menjadi yang lebih baik. Nah, di dalam yang disampaikan oleh Mbak Zayan itu termasuk yang namanya hibernasi itu. Hibernasi itu tidur panjang. Kalau enggak salah seperti beruang itu. Kalau beruang pada musim dingin banget, maka dia mengalami hibernasi. Dia hidup, tapi metabolismenya ditekan sedemikian rupa sehingga dia enggak makan beberapa hari, kadang-kadang sampai minggu dalam suatu tempat gitu dia diem gitu, tapi tidak mati. Lek coro empon-empon itu Pak Gi, enak istilah itu ngelempai. Ngelempai ya. Jadi kalau musim kemarau kunir itu nggak mati, tapi kunirnya itu di dalam. Nah itu nanti kalau begitu hujan dia akan tukul lagi. Itulah yang terinspirasi, terilhami saya dengan kalimat metamorfosis ini bisa diterapkan dalam kehidupan kita sebagai manusia yang sangat kompleks karena memang dalam
manusia itu adalah wa ma khalaqtul jin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Memang manusia itu diciptakan dalam keadaan yang sempurna. Jadi kalau binatang tadi sederhana seperti itu, tapi kalau manusia itu begitu kompleksnya. Saking kompleksnya kita belajar DNS aja juga nggak boleh putus asa. Kita terus berproses untuk memahami, menjadi lebih mampu, sehingga kita betul-betul menjadi kualitas tadi. La'alakum tatakun. Betul-betul kita mencapai kualitas takwa yang benar dan istiqomah dalam melaksanakannya, dan moga-moga nanti kalau dipundut oleh Allah kita dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Mungkin itu pengantar dari saya. Kemarin sebelum saya itu kan kemarin Mbah Bejo yang membahas masalah apa istilahnya kemarin itu Mbah, apa itu kemarin dimensi ya, dimensi kesadaran, dimensi kesadaran. Waktu itu saya menyampaikan, wah dalam dimensi itu saya kok terbetik, oh dimensi manusia itu untuk kesadaran itu paling tidak ke Asmaul Husna. Wah sampai sana dimensinya kesadaran terhadap Allah itu kalau dikaitkan dengan Asmaul Husna itu akan istimewa. Nah, terus Mbak Bejo menjawab, untuk Allah itu dimensinya tidak terbatas. Nah, karena kita keterbatasan, ya paling tidak misalnya dengan dikaitkan dengan Asmaul Husna, untuk sadar Allah dengan Asmaul Husna, misalnya di situ sudah menjadikan kita ya lumayan. Nah, untuk ini saya juga masalah metamorfosis itu juga perubahan wujud itu karena manusia itu wujudnya itu kompleks, bio, psiko, sosio, spiritual, maka kompleks sekali. Maka kita juga harus tidak sederhana memangnya, kita harus mau tetap berjuang, tidak mudah untuk putus asa, untuk tetap meningkatkan kualitas dengan tuntunan dari Allah. Demikian rekan-rekan, monggo kami persilakan Mbah Jain, karena Mbak Jain kemarin nggak ikut ya Pasan. Ini kurang gaya kalau nggak ada jenengan itu Mbak. Iya. Jadi monggo nanti diskusinya lebih mateng sehingga bisa kita istilahnya kita nikmati buahnya bersama-sama. Monggo kami persilakan Mbak Jain. Iya. Mbak Nuwun, Mas Slamet yang telah memaparkan konsepsinya tentang metamorfosisnya, bahwa ia adalah kata-kata mutiara, apa itu tangkapan saya, bahwa siapa yang berjuang akan dapatkannya. Apa yang dikehendaki akan dapat kita raih dengan berusaha. Proses pencarian ilmu, pengalaman, pengetahuan akan membuahkan hasil perubahan-perubahan yang sangat berguna bagi kehidupannya, berupa ilmu itu untuk diamalkan dan diamalkan itu menjadi bentuk baru dari tampilan seseorang setelah memiliki ilmu yang kita dapatkan, dan selanjutnya akan berkembang sampai tujuan akhirnya. Untuk itu Mbah Ki ada bisa memberikan penjelasan, komentar tentang apa yang disampaikan Pak Dokter tentang ini tadi. Monggo Pak Ki. Metamorfosis yang sering-sering kita guyon, aku wis dadi kupu mosok awal campur entung neh. Ningali lho ya. Ada yang begitu. Aku wis dadi kupu balik nang entung neh karo awakmu. Monggo Pak Ki.
Ada yang lain, Pak? Ya, belum keluar pagi. Pagi. Monggo suaranya keluar. Cedar, Pak. Nggih. Halo. Monggo. Ya, nggih. Ngikuti saya ngomong iki waktu telat. Telat. Oh, Sami oke. memang mulainya telat. Boten malah buka gene Mbah Zain ndak ada. Karena aku buka DN9 enek. Lah aku lagi Oh iya, niku disebar kali Mas Nggih. Doni. Nggih. Kula nggih ngoten ae, Pak. Nggih. Nggih, Sami. dilanjut. Gen niki Mbah Yai rukane enten iki kita. Matutin. Mboten muncul. Lah Ini nih Mas Arjun ini, gene Mbah Arjun ki. Hah? Mas Nggih lagi. Oh, itu Mbak Arjun itu. Wah, koyo Janoko ae. Enggak, jeneng Arjun dulu. Oh iya, wah, ora jelas ora ngagem. Apanya? Ya, barang tak ketok ini Arjuno ini. Kemarin kan digojlok. Kemarin nggak keluar gambarnya. Ganti handphone aku ngoten. Nek saiki ganti tenane. Tapi asmane Arjun. Wah, nggih monggo Mbak Tukin. Nggih. Metahu rasa Mas Tukin. Berganti tampilan. Gene Mbah Arjun dinundul sih. Belum dinundul kan enggak bisa itu. Suaranya belum muncul, Pak Mas Tukin. Betul, Pak. Dimakan. Suara belum ditutul. Nggih, sampun. Nggih, sampun. Ya, Sampun. ya. Asistene wah niku nggih. Asisane luwe ngono ya, Pak. Nggih. Nggih. Alhamdulillah. Dari akan Bangka Belitung. Nek asline kula niku nggih keturunan Jogja, ning kula merantau teng Bangka Belitung. Alhamdulillah teng DNSA. Alhamdulillah. Kula pengen istilahnya bagi pengalaman apa? Iya. Silakan, Pak. Kalau Ya, ada oke. kata-katanya. Apalagi kalau niki tumu DNSA niki pengalaman sing kula olehi, sing kula rasake niku nek dikir sampai panah kula ngrasake awake dhewe awak kula niku goblok. Alhamdulillah. Ngoten senajan kula ngrasake goblok, nek kula disalahke wong, sekali kula bales tepat sasaran. Ngoten. Aduh, galak nih. Sing pinter niku Allah mboten kula sing pinter. Dados kula niki bodoh niki. Nanging sedanten masalah nek kula adepi alhamdulillah Allah sing nulung. Tuntas. Oh. Ini tani. Alhamdulillah. Lanjut. Loh, saya toh. Niki penyanyi wajah ini ku kaya Mbah. Matutin. Panas, Pak. Ternyata memang penyanyi Pak Arjun. Asma sinten? Arjun niku anak kula niku. Oh, ngeten. Wajah penyanyi itu kados Pak Maftukin, Kiai Maftukin. Oh, penyanyi asma sinten? Kula asline Junaidi, Pak. Oh, Pak Junaidi, Bangka Belitung. Bangka Belitung. Bangka Belitung. Nggih, matur nuwun. Alhamdulillah. Nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo niki anu komentar saja. Monggo untuk berikutnya. Mas Beken. Mas Bukan? Oke. Ini kan, wah iki aku suwi iki. Aku ene Mas Beken iki kelingan anu wah. Terus aku baru patrap Maut. Mas sakaratul maut Mas Beken ya Allah lah iki karo sampean aku saiki iso ndelok Mas Beken itu. Pada tahu patrap sakaratul maut ya. Nggih, monggo Mas Beken. Belum nyuara Mas Beken. Lampunya. Suaranya dinyalakan. Pak Buken. Anu lagi, Sudah, monggo. Assalamualaikum, sedaya mawon. Waalaikumsalam. Napa niki sing disancang niki? Niku hasil dari perubahan wujud. Nggih, perubahan wujud. Nggih.
Metamorfosis niku bahasane metamorfosis perubahan wujud nggih. Raja Wujud wujud. dalam arti perilaku dalam keseharian apa pripun niku Bang? Nggih. Kok dadi uler, terus dadi entrung, terus dadi kupu-kupu. Ngoten lho, niku terjadi perubahan. Lah lek menungso kan wujudnya tetap menungso. Ning lek kelakuane niku kan mengalami perubahan, menjadi lebih baik dan sebagainya. Monggo, ini anu membaca alam, terus ini diterapkan pada manusia. Monggo, nggih. Anterin setengah Ya, 9. kalau anu ada pengalaman di benak pikiran saya dan bisa mengikuti bapak-bapak kayak gitu. Karena saya juga belum lama ikut di NSA, maka juga ini. Itu aja, saya mohon maaf. Ya. Ini memang kata sesepuh Mbak Jazin bahwa kita memang harus step demi step. Kalau kita mungkin mau naik kapal terbang ya harus ada landing dan ada ini. Mungkin sampai di atas mungkin ada kekosongan dan di sana mungkin bisa menemukan yang ini. Untuk itu saya tidak banyak Bapak karena belum ini nanti tidak kurang nimbrung aja nambah pengalaman saya untuk itu. Injih Bapak, maturus doyonipun. Nggih. Nggih, barakallah Mas Afan. Nah, Amin, amin. sama-sama belajar ya. Nah, tolong dimatikan mic-nya, Mas. Belakang Dimatikan. Mas Afan masih ada 3 ya. Mic-nya ya, nggih. Mic-nya dimatikan. Nah, nggih. Yang lainnya enggak ada Pak, sudah. Enggak ada, Pak. Sudah. Di belakang Mas Sabar masih ada kok. Enggak ada, sudah enggak ada. Nah, itu rekamannya Mas Doni, ya. Oh ya sudah. Ya. Iya. Iya. Mungkin rekan-rekan rasanya kok cekap nggih sementara. Jadi memang mungkin Mbak Zain, saya menyampaikan kata akhir Mbak Zain ya untuk apa? Mas Doni mau komentar loh. Mas Doni, monggo Mas Doni, yuk monggo. Ayo. Mas Doni. Ya, Mbak. Nggih, nggih, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pertama, memang asik yang disampaikan Pak Dokter. Dari kemarin saya nyimak dengan betul saat metamorfosis ya. Tapi saya hari ini tadi dapat ketukan lagi dari Mas Beken tadi, yang dengan rendah hatinya bilang saya belum bisa nyampe ke metamorfosis yang sempurna. Asik memang, karena ingat-ingat seperti itu akhirnya kita bermuhasabah. Ya memang manusia itu dikatakan sempurna, tapi di balik kesempurnaan itu banyak keterbatasan juga. Ada keterbatasan juga. Jadi asik dinamika ini. Maka Allah ini Sang Maha Asik ini kemudian memfasilitasi kita ruang-ruang metamorfosis tersendiri, ruang-ruang untuk tadi disampaikan Pak Dokter, mungkin bahasa kalau dalam alam itu ada kayak entung gitu, kepompong, atau wayah-wayah untuk menjadi kepompong. Dan Allah memberi waktu itu sangat banyak di khazanah Islam ini. Apa itu ya, yang jelas sholat itu juga bagian dari kepompong. Kita lagi repot-repotnya tandang gawe, lagi asaksinya nyari uang, lagi asaksinya main sama anak, ada waktu kepompong datang, ya mau nggak mau kita harus jadi kepompong dulu, jadi kupu-kupu lagi. Dan memang seperti itu terus. Nah, manusia itu kan memang ya, kiamat itu selalu terjadi. Kematian itu nggak harus kubro, nggak harus di akhir episode usia, tapi juga setiap hari kita mengalami kematian yang sugro, kematian yang kecil. Apa ya, kalau mungkin dari seginya Pak Dokter mungkin bisa dikatakan sel kita selalu mati begitu Pak Dokter ya. Sel atau apa bagian tubuh kita itu Pak Dokter ya. Itu kematian sugro. Jadi akhirnya saya saya sambung-sambungkan dengan apa yang disampaikan Pak Mas Beken tadi. Oh iya, alhamdulillah ya. Jadi sebenarnya kita nih meskipun nggak
nggak cetoh, tapi Allah memberi ruang kita untuk selalu berproses, bermetamorfos, sehingga sebenarnya setiap hari itu kita diajak Allah untuk selalu menjadi pribadi yang baru, selalu menjadi pribadi yang indah. Mungkin setelah sholat jadi kupu-kupunya mati, dilala kok jadi ular mana ya enggak masalah. Tapi Allah memberi ruang kok untuk kita kembali menjadi kepompong lagi. Ya terus saja begitu, nggak apa-apa sampai Allah benar-benar memproses kita ketika mati akbar nanti dalam kondisi yang lupa itu tadi. Betul. Harapannya itu. Jadi ya seperti yang saya tangkap di minggu kemarin yang Pak Dokter sampaikan, waktunya bertapa ya bertapa wis apa. Waktunya tirakat ya tirakat wis. Oke-oke aja. Jadi setidaknya di segmen yang kedua ini alhamdulillah saya mendapati keikhlasan mungkin yang dapat saya tangkap, lebih ikhlas lagi, lebih santai lagi, lebih menerima lagi waktu-waktu yang memang sudah ditentukan Allah. Waktunya yaitu tadi waktunya berproses untuk berpuasa. Dilala waktunya muangan Pak Dokter ya. Tadi kan disebutkan itu. Ada waktunya kan jadi cacing muangan ya. Gratisan. Nah, waktunya kayak gitu ya sudah makan aja. Karena Pak Pur saya jadi ingat dulu Pak Pur pernah ngendiko anekdot kecil ya. Anekdot kecil kalau budo kita di Padepokan itu kan leon wae sholat kalau wae mangan milih ndi. Lah ini. Ini yang tenan ya. Nah. Tapi ada satu riwayat hadis yang menyebutkan dari Sayyidina Abu Bakar insya Allah itu, tapi itu konteksnya dalam waktu sholat Isya ya. Kanjeng Nabi itu dawuh, ketika azan berkumandang, namun jamuan makan sudah terhidang dengan benar, dengan sudah siap betul ya, sudah ready betul, siap makan lah istilahnya. Kamu harus makan dulu, akhirnya saya mudeng. Ya betul, jadi saya lebih mudeng dengan jawaban Pak Pur dan lebih mudeng dengan ini tadi, wae mangan ya Pak. Tapi nanti tetap ada proses di mana kita harus berpuasa, mau nggak mau itu. Jadi ya tetap kita nikmati lagi. Artinya dalam setiap hal, baik buruk dalam pandangan kita itu tetap dari Allah kok. Ya, dialah yang menjadikan malam ke dalam siang, menjadikan siang ke dalam malam dan sebagainya, yang bahasa-bahasa seperti itu kan akhirnya kita lebih paham. Wayang mangan sawangan elek tidak yo bagus. Waktunya apa yang setidaknya mungkin dalam sudut pandang kita tidak betul, tapi kita dalam keadaan yang sadar Allah, menyadari betul itu dari Allah, ya insya Allah juga bagus. Intinya dimanapun kita berada, apapun kondisinya kita, ala kulli hal, ya Allah yang kita pandang, bukan apa-apa. So, kemarin juga kita sempat berbincang-bincang, saling memotivasi juga, akhirnya ketemu juga di mana posisi kita sebenarnya ketika bersentuhan satu sama lain sebenarnya juga nggak bersentuhan antar makhluk, tapi kita bersentuhan dulu kepada zat yang ada di antara makhluk itu sendiri. Kalau dalam bahasanya Rasulullah mungkin diartikannya, ketika kamu memberi, itu pertama kali yang kamu beri adalah Allah. Gitu. Itu nanti banget dieksplor lagi lah kalau soal riwayat yang dari Rasulullah itu. Mungkin itu Pak Dokter gambaran panjang yang saya dapat, yang dapat saya terima pada malam hari ini. Wah, biasa jadi entung. Nah, seterusnya terlebih ikhlas lagi menerima proses dari Allah. Iya. Kedua dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam. Moga, Mbak. Moga. Lagi. Moga. Ya, satu putaran untuk itu. Betul Mas Doni. Jadi ini ada satu yang kelewat. Jadi ternyata entung menjadi entung, atau dari kupu menjadi kupu dengan proses lewat ulat dan entung, itu ternyata apa yang dikatakan Mas Doni tadi itu, ya power of now itu tadi. Power of now itu jadi hari ini, di sini saat ini itu loh. Jiwa itu kan hari ini saat ini. Besok kan tidak ada. Mindfulness. Ya, mindful saat ini di sini itu kan jiwa sebetulnya. Besok tidak ada lagi.
atau kemarin itu sudah bukan jiwa lagi. Menikmati saat ini di sini, itulah kekuatan yang luar biasa. Ternyata itu tadi toh, Mbak. Entong ya sudah nikmati jadi entong, nggak usah entong memikirkan. Ya, tetap sadar Allah yang penting. Sadar Allah itu kan hari ini entong. Ya, Iya, entong. iya. Terus Dapurnya apa? ini lagi toh menjadi ulat, ini ulat. Jadi ulat, hari ini jadi kupu itu power of now sebetulnya. Kita kok bodoh ya tadi. Inilah Allah yang memberitahukan kita lewat diskusi ini bahwa ternyata yang dikatakan Mas Joni tadi itu power of now itu tadi lewat metamorfose itu power of now. Jadi maksudnya kalau kamu jadi ular, ya nikmati jadi ular, nikmati jadi entong, nikmati hari saat ini. Gitu Pak Dokter, monggo. Ya. Tutup. Mindfulness. Saat ini di sini. Dapuke dadi apa dinikmati. Tapi tetap sadar Allah. Nah, itu yang penting itu. Bedanya sama binatang. Kalau binatang itu berubah wujud memangnya. Tidak ada wujud, tidak hanya wujudnya beda. Makanannya juga beda. Jadi kalau manusia itu memang mindfulness, dan di situ yang pokok adalah jiwa, yang penting adalah tetap sadar Allah, kualitas takwanya. Dapuk apa mawon, rodo muter nggak dapuke pas dadi apa. Kaya kula saniki pensiunan ya tak nikmati dadi pensiunan. Mbak Zain pensiunan ya kudu dinikmati. Ora iso wah seandainya gak iso. Jadi karena hubungannya dengan amanah saat ini ya di saat sini. Ini pensiun nikmat. Ya, pensiun ya ngene iki. Kudu nyetel carane piye pensiun ben bener iku tetep sadar Allah piye sing bener. Ini teman-teman ada yang muncul belakangan. Ini Mas Mukhtar. Terus apa ini lagi? Monggo mungkin kalau mau komentar. Mas Mukhtar. Kok ditinggal? Ya. Ini Mas Mukhtar iki. Piye wis maju klinik itu. Lah iku fotone klinik iku. Nah, ya Mas Mukhtar, monggo. Izin nyimak Pak Dokter, izin nyimak Rien. Oh iya. Iya. Terima kasih ya. Mungkin Mas Mbak Zain, monggo. Iya. Sudah waktunya hampir usai, maka ada kata yang patut kita jadilah. Ambillah cara hidup kita dengan meditatif. Ya, sadarlah saat ini di sini begini, jangan mau digeret ke besok akan jadi apa. Kemarin kok sakit, enggak usah. Nikmati saat ini di sini begini saya mau akan sumber kebahagiaan. Jangan mau ditipu oleh pikiran yang ngajak ke masa yang akan datang, malah bingung. Apalagi untuk merenungi masa yang kemarin akan ketun. Itu saja kata akhir dari saya pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan lebih membawa kita kepada kesadaran yang dewasa. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Pak Slamet untuk bisa kata akhir. Monggo. Rekan-rekan, dengan 2 kali session yang untuk saya rasanya memang ikro jalan itu memang harus tetap kita laksanakan, dan kebetulan ilham itu akan muncul kalau kita punya beberapa kepekaan terhadap alam ini. Dan kebetulan saya kok terlintas dengan metamorfosis dan hibernasi itu. Jadi di binatang ditunjukkan oleh Allah. Nah, kalau manusia itu kan kita mancala putra ora ketara. Wong poso karo sing ora poso itu ora ketara. Jadi yang penting padha wonge kare macake kadang-kadang dapuk kaya Senogor Gronyo iku dapuk kiai padahal dhek jane uler. Dan sebagainya.
Moga-moga kita semakin tulus dalam beribadah, semakin kita yakin dengan bagaimana sadar Allah itu, sehingga wujud kita bagaimanapun juga kita berusaha untuk mendekat pada Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar itu selalu kita terapkan dalam kehidupan sehari, sehingga tadi mindfulness, kenyataan hidup kita itu kita nikmati, amanah kita apa kita jalani, ATP kita tepat, sehingga betul-betul kapan kita diambil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Demikian, terima kasih rekan-rekan, mohon maaf kalau ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Yayin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk itu marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nun.